di Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Ya, terima kasih Bante. Ya. Tadi kan di Dhammacakkappavattana Sutta itu maha kondanya menembus Dhamma. Pada saat beliau mendengar sutta dari Buddha itu, apakah beliau juga melakukan vipassana? Ataukah hanya sekedar mendengar saja langsung tebus gitu? Iya. Baik. Jadi kalau di kitab komentar dijelaskan bahwa beliau menembus itu tadi yang sudah saya sampaikan, Abhisamaya, menembus Dhamma. Di kitab komentar yang lain dijelaskan kira-kira begini ilustrasinya. Karena individu-individu yang bisa tercerahkan hanya dengan mendengarkan satu sutta ini, itu tingkat kebijaksanaannya sudah cukup kuat, paraminya kuat. Kemudian di masa lalu itu beliau juga sudah sering sekali tidak hanya kondanya ya, mereka yang hanya bisa tercerahkan dalam satu sutta itu di masa lalu udah sering kali menembus nama rupa hingga Sangkarupeka Ñana, sampai pencapaian-pencapaian yang cukup tinggi itu sebenarnya. Kemudian juga didukung oleh aspirasi-aspirasi tertentu gitu, misalkan syarat-syarat ininya ya. Maka dengan syarat-syarat itu dia mempunyai cukup kalau istilah saya dulu adalah sangat cerdas secara spiritual, sehingga dengan hanya mendengarkan satu sutta saja beliau sudah bisa mencapai Maggaphala. Nah, ketika sutta itu dibabarkan disebutkan bahwa di sepanjang sutta itu yang bersangkutan terus mempenetrasi mengikuti apa yang dikatakan oleh Buddha. Itu tuwe me bhikkhave anta papacitena na sevitaba, itu dia kan Dhammacakka itu kan begitu. Wahai para biku, dua ekstrim ini harusnya tidak dilakukan oleh pabacita, yo cayang kame suka masuk kali kanuyo, sambil mendengarkan sambil dipenetrasi, diresapi ya. Nah, kenapa bisa mencapai pencerahan? Karena tingkat kebijaksanaannya udah tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena syarat-syarat dari masa lalunya ada. Itu yang tadi saya sebutkan. Udah berkali-kali mencapai Sangkarupeka Ñana, paraminya tinggi sekali. Bahkan banyak yang di masa lalu udah menguasai jana gitu ya. Jadi udah siap, dia udah matang gitu. Begitu dijelaskannya di sepanjang sutta, beliau mendengarkan, mengikuti kata-kata Buddha sambil kemudian langsung paham. Istilahnya begitu. Kalau Buddha mengatakan duwe me bhikkhave anta papacitena na sevitaba, wahai para biku, dua ekstrim ini harusnya dihindari oleh seorang pabacita, yaitu apa? Yo cayang kame suka masuk kali kanu yoga, apa itu masuk kali kan anu yoga, selalu menyenangi praktek yang memuaskan nafsu-nafsu indriawi ya, dia langsung mampu. Kemudian atak gila matanu yoga, praktek untuk penyiksaan diri, langsung paham karena kebijaksanaannya ya. Nah, minggu lalu hadir enggak? Oh, oke. Saya akan ulang berarti. Minggu lalu sudah saya sampaikan, Sayadaw di Myanmar itu mengajarkan kepada kami bahwa dari 4 jenis individu, itu 2 jenis individu yang pertama sudah habis stoknya. Ya. Jadi, ya, di zaman sekarang ini secara tradisi, ya, sudah tidak ada lagi jenis makhluk yang bisa tercerahkan hanya mendengarkan sutta. Itu yang Ugati Tanyu. Yang jenis yang kedua Wipanci Tanyu, makhluk yang tercerahkan dengan uraian yang sedikit lebih jauh lagi juga sudah habis. Yang ada Sayadaw mengajarkan kepada kita adalah
dua jenis individu yang terakhir, yaitu yang Neak Pugala dan Pada Parama Pugala. Jadi kita ini paling tinggi yang tersedia adalah yang Neak Pugala. Nah, Neak Pugala ini adalah orang yang harus berlatih keras. Berlatih keras, bermeditasi kayak kemarin Anda Pak Baja 10 hari kan cukup berlatih keras kan, dari jam 4.30 sampai jam 10 malam berlatih terus begitu. Kira-kira begitu. Bisa 10 hari, 10 minggu, 10 bulan, 10 tahun. Ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau sudah dicoba keras enggak berhasil, ya mungkin pada parama. Enggak apa-apa. Nah, begini, saya sering mendapatkan kesan begini, bahwa banyak umat ataupun guru terlalu memberi porsi menjelaskan parami masa lalu itu penting, walaupun benar penting, tetapi lupa menjelaskan bahwa di dalam kehidupan ini sekarang ini kita juga harus memupuk parami. Itu yang sering kali miss gitu. Ya, kita hanya bicara kenapa Anya Kondanya bisa mencapai Sotapana hanya dengan Dhamma Cakkappawatana Sutta saja karena parami-paraminya dulu ini. Tapi kemudian lupa menjelaskan supaya kita bisa jadi kayak beliau, maka di kehidupan yang sekarang kita harus pupuk parami. Harus perbanyak perbuatan baik. Ya. Perkuat latihan sila kita, dana sila bawana diperkuat. Nah, ini yang sering kali miss. Nah, maksud saya sekarang saya sampaikan pesan ini kepada Anda semua, termasuk juga untuk saya, bahwa di dalam kehidupan kita saat ini ada tugas penting, yaitu apa? Menyempurnakan parami-parami kita. Ya, setuju? Setuju. Sekarang apa itu parami? Apa parami? Ada yang tahu parami? Ada berapa parami? Sebutkan. Dua katanya 10. Gimana sih? 2 apa 10? Apa saja? Tujuh atau 10? Mama, 10 Banti apa saja? Mama 10. Ini saya ajari singkatannya, saya ajari. Dasine pawi 5 kan? 6. Dasine pawi. Da apa? Dana. Si apa? Ne apa? Nekama. Pa apa? Panya. Wi apa? Wirya. Wik ada kanya. Wirya. Yang keenam apa? Kaha. Kanti. Yang keempat samu. S-A-M-U. S apa? Saca. A apa? Adidana. M apa? U apa? Itu 10 katanya 7. Ya ulangi lagi apa? Dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, adidana, meta. Selesai. Apa singkatannya? Dasine pawi samu. Itu namanya jembatan keledai. Untuk menolong yang enggak saya teruskan. Nah, kalau Anda nggak hafal parami, gimana mau menyempurnakan parami? Anda ini gaya. Ya Banti, saya mau sempurnakan parami. Sadu, apa sih parami? Apa ya? Lah terus yang mau Anda sempurnakan tuh Anda mau menyempurnakan apa lalu? Apal juga enggak.
Di dalam hidup ini kita harus berbuat karma baik atau karma buruk? Apa saja karma baik? Coba apa saja karma baik? Hah? Ada berapa karma baik? Apa saja? Ma 10. Lah katanya mau berbuat baik, karma baik nggak tahu gimana Anda itu. Hah? Oh, udah jamnya loh. Oke, baik, terima kasih.